Buat kalian yang sudah capek dan malas banget dengan teror-teror dari DC pinjol, mungkin video kali ini akan sedikit bisa membantu kalian dan setidaknya kalian akan paham dan mengerti apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah merasa ya udah sih, ini gimana nih caranya untuk menghentikan teror-teror dari DC pinjol yang terus-menerus menagih. Oke. Sebelum itu saya ingin ucapkan kepada teman-teman semua, semoga teman-teman sehat-sehat selalu, semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelampangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan yang sangat-sangat kuat ya, yang untuk menghadapi DC-DC pinjol yang ada di sana. Ya, nggak cuman fisik, mental juga harus tetap kita olah dan kita kendalikan. Karena tujuan dari sebenarnya oknum-oknum DC adalah menyerang mental kita, agar mental kita drop, mental kita down, dan kita mau nggak mau harus mencari uang dengan cara apapun, mereka juga nggak peduli. Nah, terkait masalah teror-teror dan penagihan seperti ini, ada banyak solusi di luar sana. Salah satunya adalah ya kita dengan mengganti nomor aja, membuang nomor kita yang lama dan lain sebagainya, kita ganti semua nomor baru, beres semuanya, benar-benar baru semuanya, nggak akan ada yang tahu lagi. Nah, itu mungkin akan bisa menyelesaikan masalah. Benar, saya setuju itu. Tapi untuk jangka pendek. Kenapa saya bilang jangka pendek? Karena ya histori teman-teman atau mungkin data utang teman-teman di Slick OJK itu tetap masih akan ada. Selama si pinjolnya tidak menghapuskan utang teman-teman atau tidak melaporkan bahwa teman-teman dalam tanda kutip sudah membayar, ya tetap pasti akan nyangkut di Slick OJK. Nah, kebanyakan ya, pinjol-pinjol juga mungkin akan melakukan pemutihan, penghapusan hutang-hutang, dan yang mana Slick OJK-nya juga akan bersih secara otomatis. Tapi itu kemungkinannya kecil sekali dan hampir sangat sulit terjadi. Cuman ya, selagi ada secerca harapan, ya kenapa enggak? Tapi jangan terlalu berharap, ya. Oke. Balik lagi untuk masalah solusi tadi, apakah dia bisa? Jawabannya bisa, sementara tapi nantinya ke depannya tetap masih akan ada masalah lagi. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Langkah-langkah yang tepat sebenarnya apa sih? Sebenarnya gini, untuk menghindari DC pinjol yang meneror, itu sebenarnya nggak perlu teman-teman ganti nomor dan lain sebagainya. Teman-teman hanya mungkin perlu tidak usah menanggapinya aja. Nah, mungkin kalau mereka ngeyel banget pengen ditanggapi, ya tanggapi sekali dua kali aja. Tapi habis itu ya udah nggak usah tanggepin lagi. Karena kalau semakin teman-teman tanggapi, semakin panjang urusannya. Semakin nanti merembet kemana-mana. Semakin mereka akan menekan kalian. Semakin mereka akan mengetahui bagaimana sikap kalian sebenarnya terkait masalah hal ini. Dan ini tentu saja jangan sampai terlihat. Ketika teman-teman terlihat takut pun, terlihat resah pun, jangan sampai dipertunjukkan atau dipertontonkan kepada oknum-oknum DC kayak gini. Karena itu sebenarnya gak baik ya. Gak baiknya kenapa? Karena ya mereka bisa kayak dengan leluasa, mereka bisa kayak dengan seenaknya gitu ya. Seenaknya kayak seakan-akan membuat kalian itu menjadi rendah, membuat kalian itu semakin tertekan, itu mereka makin seneng. Kenapa seperti itu? Karena ya jelas tujuan mereka adalah menekan kita semua agar kita semua itu benar-benar mulai kayak risau, resah, dan ya naluri manusia ya pengen cepat keluar dari zona ketidaknyamanan. Nah, itulah yang diincar oleh DC lapangan pinjol. Sehingga apa? Sehingga ketika semua ini terjadi, ketika hal-hal kayak gini tuh terjadi, kita yang akan repot, kita yang akan tertekan, kita yang akan gelisah, dan si pinjolnya ya akan berharap kita akan melakukan blunder-blunder atau mengajukan pinjaman-pinjaman di pinjol yang lain untuk membayar mereka. Nah, itulah sebenarnya yang ditujukan oleh mereka semua. Jadi harapan saya untuk teman-teman ya mulai perbaiki komunikasinya. Kalau bisa di stop aja komunikasinya. Gak usah terlalu ditanggepin. Kalau semakin ditanggepin mereka akan semakin senang. Mereka akan melihat kalian mempunyai potensi untuk membayar dengan segera. Padahal ya kondisi perekonomian teman-teman masihlah belum stabil ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi tidak ada solusi konkret yang bisa menyelesaikan semua masalah secara instan. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, dan yakinlah proses-proses tersebut memang harus kalian lalui dan kalian bisa tenang ke depannya. Ya, jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman juga bisa sukses selalu, rezekinya dilancarkan, rezekinya dimudahkan, dan barangkali teman-teman mempunyai solusi yang lebih baik, bisa silahkan tulis di kolom komentar. Tapi sekali lagi ya, ini bukan sebuah solusi yang instan. Ini adalah sebuah hal yang mungkin bisa jadi menolong kalian atau bisa jadi cocok dengan kalian. Dan saya rasa ya ini sesuatu yang mungkin
harus teman-teman lakukan. Bersikap pasrah, bersikap ikhlas terhadap apapun yang terjadi. Rajinlah berdoa, serahkan semuanya sama Allah SWT. Itu akan membuat kalian lebih plong dan nggak akan membuat kalian berpikiran yang tidak-tidak. Dan insya Allah utang kalian akan lebih segera lunas ketika kalian mendapatkan kemudahan dan ketenangan hati dan pikiran kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.